Police. Hey. You girls seen anything, you know me? Halo Sinapsis, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Salah satu film dengan tema fiksi hayalan yang saya pikir cukup seru untuk diceritakan. Sesuai judul di thumbnail, tentunya film ini menceritakan tentang dua orang pria yang terjebak di sebuah dimensi yang isinya dipenuhi oleh artis-artis film dewasa, di mana hal-hal seperti ini mungkin akan menciptakan keirian dalam jiwa Anda. Kenapa nggak saya aja gitu yang terjebak? Dan tanpa panjang lebar di awal video, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan intronya. Dibuka dengan memperlihatkan seorang marketing promosi bernama Mr. Diamond DJ yang tengah mempromosikan beberapa barang dengan ditemani dua artis JAV di sampingnya. Menggunakan teknik undi, si DJ akan memberikan tiket liburan gratis ke Pulau Oyo bagi konsumen yang beruntung, yang mana iklan tersebut pun membuat salah satu pria bernama Lester ini tertarik untuk mengikuti undian tersebut. Tak lama setelahnya kita akan diperkenalkan satu-satunya sahabat dari Lester bernama Carl, di mana kedatangannya hanya untuk memberitahu sahabatnya bahwa dia baru saja berhenti kerja di perusahaan ayah mertuanya dikarenakan upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. I promise everything's gonna be okay. Alright? Di rumah, mari saya perkenalkan istri dari Carl bernama Candy. Dia yang mengetahui tentang suaminya pun menyuruhnya kembali bekerja di tempat ayahnya demi membalas kebaikan si ayah di masa lalu. Karena mulai dari pernikahan sampai biaya kehidupan sehari-hari mereka ditanggung oleh si ayah, sehingga Carl yang mendengar itu pun semakin dibagongkan dengan jalan mana yang akan diambilnya. Demi menenangkan pikirannya, dia pun melampiaskannya dengan melakukan minum-minum di rumah sahabatnya. Dan tak berselang lama, mereka pun kedatangan sebuah paket berupa box seandainya milik Doraemon. Cuma bedanya yang ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang dewasa. Box tersebut juga dilengkapi dengan sebuah monitor dan beberapa tombol untuk memilih peran yang akan mereka ambil di dalam film. Dan tanpa mengerti sedikit pun cara penggunaan alat itu, Lester menekan tombol sembarang yang ada di sana, sehingga membuat mereka berperan sebagai penjahat di dalam film yang dipilihnya. Melewati sebuah portal, mereka pun langsung disambut oleh dua poluan seksoy. Tanpa mengetahui alasan, mereka pun mendapat sedikit perlakuan kasar, tapi tidak kasar-kasar amat sih, lebih ke nikmat. Dan karena tidak bisa memberikan informasi pilot, salah satu dari poluan itu pun mengentrotkan Osprey ke pemuak Lester. Alhasil mereka pun dibawa ke kantor dan diinterogasi di ruangan yang berbeda. Dan mari saya perkenalkan seorang pria yang sekaligus merupakan kepala polisi bernama Rod Cannon, atau panggil saja Cannon. Merasa dirinya hanya mimpi buruk, Carl pun menghadapi polisi itu dengan santai tanpa rasa takut sedikit pun di depannya. To Nowheresville. Karena sifatnya itu, dia pun harus dimasukkan ke dalam sel tahanan. Tapi tak lama setelahnya, dia pun kembali dibagongkan dengan kedua poluan yang menangkapnya tadi juga dikurung satu sel dengannya. Entah kesalahan apa yang mereka buat, tapi karena perkelahian keduanya, Carl pun berhasil keluar dari sana. You good? Yeah. Sementara di ruangan lain, Lester pun diinterogasi oleh seorang poluan seksual bernama Suzy, di mana dia yang tidak pernah melewati satu pun episode dari acara DJ Diamond mengetahui apa yang harusnya dia lakukan dalam peran yang diambilnya. Dan benar saja, setelah mendapat feel-nya, dia pun menerima perlakuan yang mungkin membuat kalian semua iri. Tapi adegan itu digagalkan dengan kedatangan Carl yang kemudian bergegas membawanya keluar dari tempat tersebut. Yeah, well, that's great. Explain later. Come on. Mereka pun menuju ke sebuah rumah yang dipenuhi oleh cewek-cewek seksi yang montok membahenol, dengan beberapa di antara mereka ini Antum Bliss yang merupakan ketua dari para gadis di sana. Ini Depi, salah satu anaknya, dan yang paling menonjol di antara mereka si Bambi yang merupakan wanita paling cantik di tempat tersebut. Carl yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya pun bersikeras bahwa semua yang dialaminya ini adalah mimpi buruk karena pengaruh alkohol yang diminum sebelumnya, dan tidak lama lagi dia akan terbangun dari tidurnya. Pendapatnya tersebut langsung disambut dengan kemunculan si DJ, di mana si DJ menyuruh mereka untuk menghabiskan waktu dari tiket mereka dengan melakukan apapun yang mereka sukai di tempat tersebut. Just keep it simple. Entah bagaimana caranya, mereka pun berhasil masuk ke salah satu rumah di sana. Tapi ketika hendak mengambil makanan, mereka pun mendengar suara wanita yang juga berada di sana. Sehingga demi menjaga kerahasiaannya di rumah tersebut, keduanya pun bersembunyi di kamar yang berbeda.
Ternyata suara dari wanita yang didengarnya merupakan pemilik rumah tersebut yang tentu mereka bebas melakukan apapun seperti joget-joget nggak jelas tapi cukup menghibur bagi saya pribadi. Dan bahkan Johnny milik Lester pun merespon hal tersebut yang membuatnya bangkit dan mengangkat boneka yang ada di atasnya. Mengetahui ada laki-laki lain di kamarnya, Bambi pun hampir saja berteriak ketakutan. Tapi Kurt dengan cepatnya menjelaskan bahwa dia adalah orang yang berasal dari dunia lain yang kedatangannya sendiri menggunakan portal waktu dan tiba begitu saja di sana. So, you're from outer space? Berbeda dengan Kurt di tempat lain, Lester pun terlihat santai dan malah tidak terlihat panik sedikit pun. Dan bahkan dia tahu betul apa yang akan dilakukannya dalam memerankan peran tersebut. Dan benar saja tak banyak tingkah yang ia lakukan, tapi hal itu mampu mengubah suasana panik, menegangkan, bersensasi menjadi candaan belaka bagi Deppy yang baru saja melihatnya. Tak lama setelahnya mereka pun kedatangan kepala polisi yang kala itu hampir saja memenjarakan mereka, tapi gagal karena kurang ketatnya keamanan seperti pacar Anda tepos nggak ada isinya. Dibantu oleh dua orang wanita itu, mereka pun bersembunyi di balik kelambu. Di mana Kenan yang tidak mengetahui hal itu pun memamerkan skill yang dimilikinya, yaitu sebuah skill memukul bola baseball dengan tongkat di tangannya. My work here is done. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit untuk mencegah adanya infeksi dari pukulan keras yang diterimanya, di mana insiden itu pun terdengar oleh Kenan. Dalam hal ini Kenan pun mengerahkan beberapa anak buahnya untuk menangkap kedua pria itu. Let's move. Other way, go! Kembali ke rumah sakit, mereka pun dirawat wanita-wanita seksoi yang mungkin semua laki-laki akan iri kepada mereka. Kurt yang dirawat Bambi pun memiliki keuntungan untuk keluar dengan alasan bahwa dia sedang terburu-buru mencari portal yang sebelumnya membawa dirinya ke tempat tersebut. Dalam hal ini dia pun dibantu Bambi dengan menyamar sebagai salah satu dokter, tapi karena di tempat tersebut orang-orangnya wanita semua, dia pun dibagongkan dengan berbagai masalah intim dari pasien wanita di tempat itu. It's my nipples. Berbeda dengan Lester yang sudah mengetahui alur dari cerita yang dibawakan NIC spoiler film, dia pun lebih terlihat santai dan menikmati apapun yang dilakukan oleh beberapa suster kepadanya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut di pemuaknya. We always start with the bag. Di posisi tangannya terikat, Suzy pun melumpuhkan kedua suster yang merawatnya dengan menekan tombol power yang berada tepat di balik baju mereka, di mana rasa sesal yang belum terlampiaskan sebelumnya membangkitkan jiwa-jiwa brutal dengan memberikan sedikit kekerasan jasmani. Tapi tak berselang lama, Kurt pun datang dan melumpuhkan Suzy dengan menyempreng pemuak dari Suzy dengan menggunakan kursi di sana. Let's go! Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah beberapa hari bersama Kurt, Bambi pun mengeluarkan semua yang ada di pikirannya bahwa dia mulai berpikir tentang kehidupan itu tidak selalu harus berkaitan dengan penanaman. Dan Kurt pun menjelaskan panjang lebar tentang definisi dari hubungan, cinta, dan keluarga, yang justru hal tersebut membangkitkan sensasi dari Bambi yang mendengarnya. Make love. Right now. Lain halnya dengan si Lester yang tidak luput dari Suzy dengan beberapa kekerasan yang dibawanya, di mana karena beberapa kegagalan sebelumnya membuatnya semakin emosi, sehingga dia melumpuhkan Lester dengan cara yang berbeda, yaitu mengarahkan beberapa tendangan yang bersarang di kantong menyan dari Lester. Demi menghindari kejaran dari paparazzi, mereka pun melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai rapper demi menikmati semua fasilitas di tempat tersebut. Alhasil mereka pun berhasil mengelabui keamanan di salah satu klub malam dengan identitas palsu dan tingkah kocak yang saya pikir itu tidak akan berhasil. Tapi justru tingkah seperti itulah yang disukai oleh para wanita di sana, sehingga mereka bebas melakukan penanaman dengan semua wanita di tempat itu. Sugar, Hi. wanna party? Saat berada di dalam, Kurt pun tidak sengaja menemukan sebuah pintu atau lebih tepatnya portal yang mengarah langsung ke rumah Lester. Tapi ketika mengeceknya kembali, pintu itu pun mengarahkan mereka ke sebuah ruangan bermain yang mirip seperti gamebot. Buat anak-anak 90-an pasti tidak asing lagi dengan alat gaming yang satu ini, dimana karena hal itu Kurt pun kecewa karena merasa dirinya yang telah dipermainkan di tempat itu. Sorry you died.
Sepulangnya dari sana, mereka pun berselisih mengenai portal waktu yang Kurt sendiri ingin segera pergi dari sana. Sementara Lester sendiri masa bodoh dengan kata pulang karena semua laki-laki di tempat tersebut diperlakukan sebagai raja, tidak seperti kalian yang cuma dijadiin badut aja sudah bangga. Bahkan profesi pengantar pizza yang bermodal sekotak pizza aja dengan mudahnya mendapat penanaman yang lagi-lagi bertolak belakang dengan Anda yang sudah berkorban waktu, perasaan, uang bensin, uang jajan, ngajak jalan, dan masih banyak kegoblokan-kegoblokan lainnya. Di mana Lester yang melihat hal itu pun berniat melakukan hal yang sama. Dengan mencuri mobil pizza itu, dia pun mengetuk salah satu dari rumah wanita di sana. I'm sure we could think of something. Tapi lagi dan lagi penanaman yang dia niatkan harus gagal dilakukan dengan kedatangan Suzy yang mencarinya. Tapi beruntungnya dia pun berhasil kabur dengan dialihkannya penglihatan semua wanita di sana dengan kedatangan tukang bersih-bersih kolam renang sispek karismatik yang tentu otongnya juga gede. Keesokan paginya mereka pun menyamar sebagai tukang bersih-bersih kolam renang untuk bisa masuk ke pesta yang dihadiri oleh semua wanita di sana. Dan penyamaran mereka pun terbongkar oleh kedatangan Kenan dan Suzy yang tidak pernah berhasil menangkap mereka, di mana kejar-kejaran yang dilakukan mereka pun menghancurkan kemeriahan pesta di sana. Besarnya kekacauan yang disebabkan oleh Lester dan temannya itu pun membuat si DJ berubah pikiran dan memberikan portal dan menyuruh keduanya meninggalkan tempat itu. Berbeda dari sebelumnya, Kurt yang selalu terobsesi keluar dari tempat itu malah menjadi berat untuk meninggalkan Bambi yang pada saat itu mereka telah melewati banyak hal yang tentu mereka telah melanggar salah satu aturan bahwa di tempat tersebut tidak boleh ada perasaan antara penduduk asli dan tamu. Dan dengan berat hati, si DJ pun mengirim Kurt pulang dengan paksa. I love you, Bambi. Bambi? Dan paksa besar pun terungkap dengan pengakuan si DJ bahwa Lester sendiri adalah anaknya. Saya kurang tahu anak ini dari istri yang mana karena kebanyakan penduduk di sana wanita, di mana pernyataan dari DJ itu pun membuat Lester shock berat dan pingsan. Kembali ke Kurt di rumah, dia pun mendapat beberapa ceramah dari si istri atas kepergiannya beberapa hari terakhir. Dia yang sudah tidak tahan atas perlakuan si istri pun memberanikan diri melakukan perlawanan dan akhirnya demi menenangkan pikirannya, dia pun menonton acara biasa yang pada saat itu Lester telah mengganti ayahnya dalam membawa acara promosi, yang kemudian dia pun dikesalkan ketika melihat Bambi menjadi salah satu modelnya. Tapi bukannya melakukan adegan bersamanya, Lester pun lebih memilih mengirim Bambi sebagai hadiah untuknya, sementara dia sendiri hidup bahagia di pekerjaannya yang sekarang. See you, Kwanzaa, buddy. Tamat ending yang cukup mengencerotkan. Film yang sangat bagus menurut saya bukan karena ceritanya, melainkan saya suka aja lihat beberapa wanita cantik dengan pakaian minim di dalamnya. Sangat pas gitu. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jadilah pengantar pizza. Itu. Saya direksi beserta jajaran tim NIC yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda dan bye.